Halo Ibu Guru dan teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya Maharani akan belajar bersama dan saya juga nih akan membawakan satu materi. Kira-kira apa materi yang akan saya bawakan? Mari kita masuk pada videonya. Terima kasih. Nah, Ibu Guru dan teman-teman, pada topik pembahasan yang akan saya bawakan adalah bagaimana Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan pada Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30. Nah, Ibu Guru dan teman-teman, perlu diingat bahwa pada Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30, Tuhan bukan hanya dekat dengan mereka yang dilecehkan, tetapi mengajarkan untuk kita sebagai anak-anak yang percaya agar tetap percaya kepada Tuhan Allah, bukan kepada barang-barang berhala atau hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Yesus bertemu dan berbicara dengan perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sekitar dekat sumur Yakub. Yesus dan perempuan Samaria pun berbincang. Namun, pada perbincangan ini hubungan orang Yahudi dan orang Samaria sedang tidak bergaul karena mereka berbeda kepercayaan. Untuk orang Samaria, mereka menyembah di atas gunung dan tidak menyembah Allah karena orang Samaria mengikuti jalan yang salah oleh nenek moyang mereka yang dulu. Dan untuk orang Yahudi yaitu Yesus dan murid-muridnya percaya kepada Allah Sang Pencipta dan bukan menyembah barang-barang berhala, apalagi menyembah di atas gunung, karena hal itu semua menentang 10 hukum Taurat. Dan di situ Yesus juga meyakinkan perempuan Samaria ini untuk menyembah Bapa dan bukan menyembah di atas gunung, apalagi menyembah barang-barang berhala. Tetapi bagaimana dengan kisah perempuan Samaria itu? Perempuan yang ada pada cerita Alkitab tersebut ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Tidak seperti perempuan pada umumnya, perempuan ini mempunyai 5 orang suami dan laki-laki yang sekarang hidup bersamanya ternyata bukan suaminya. Hal ini tentu menjadi gosip hangat dari mulut ke mulut di sekitar sumur Yakub. Karena hal ini membuat sehingga perempuan-perempuan lain pasti menyingkir bila ia datang ataupun membicarakannya. Yesus pun mengetahui sisi kelam perempuan itu, namun ia tidak menghakiminya dan tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tidak ia kenal ini menyebabkan perempuan Samaria ini bersukacita. Karena sikap Tuhan Yesus yang tidak menghakiminya membuat hati perempuan Samaria ini tergerak. Bahkan ia menjadi penginjil pertama yang mengajak semua orang untuk menemui Yesus. Ibu guru dan teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tahu bagaimana kacaunya kehidupan perempuan ini. Tetapi ia tidak mendiskriminasikan ataupun menjauhinya ataupun mengejeknya ataupun melakukan hal-hal yang nantinya akan membuat ia merasa tersakiti. Tetapi Tuhan Yesus membuat hal-hal yang baik sehingga membuat perempuan ini hatinya bersukacita. Dengan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan, dengan hal-hal kasih yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan ini, sehingga membuat hatinya tergerak untuk berubah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga ingin merubah ataupun ingin mengubah jalan hidup perempuan Samaria ini menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Baik Ibu Guru dan teman-teman, itulah kisahnya. Saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulan ataupun pesan-pesan yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Pesan pertama yang bisa saya sampaikan dari kisah ini adalah janganlah menyembah di atas gunung dan tidak menyembah Allah, apalagi menyembah barang-barang berhala. Teman-teman, kita bisa lihat saja dari kisah perempuan Samaria tadi. Dikatakan bahwa orang-orang Samaria mereka menyembah di atas gunung, menyembah barang-barang berhala. Perbuatan ini dikatakan salah atau perbuatan ini mereka lakukan dikarenakan berdasarkan pikiran oh ini ajaran nenek moyang saya, berarti saya harus lakukan. Tidak seperti itu teman-teman. Kita sebagai orang benar, sebagai anak Tuhan yang baik, fungsi kita di sini adalah memerankan peran kita untuk mengajarkan bahwa itu perbuatan yang salah. Yang seharusnya kita sembah adalah Tuhan,
Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang kedua adalah belajarlah untuk tahu mana yang harus dipercaya dan tidak untuk dipercaya. Teman-teman, tidak semua hal yang berbau dengan zaman dahulu atau yang diajar oleh nenek moyang merupakan suatu hal yang benar. Kita bisa lihat saja nih dari kisah perempuan Samaria. Orang-orang Samaria mereka menyembah barang-barang berhala, bahkan menyembah di atas gunung karena didasarkan pemikiran bahwa ini yang dilakukan oleh nenek moyang saya pada zaman dahulu. Tidak semua hal atau berdasarkan pemikiran itu kita bisa anggap bahwa berarti perbuatan ini benar. Teman-teman, bahkan bukan hanya kita bisa sangkut pautkan dengan perbuatan zaman dahulu, bahkan di zaman-zaman sekarang pun banyak hal yang harus kita filter untuk menerimanya, bukan langsung diterima secara mentah-mentahan. Lalu apa arti yang saya bilang di sini bahwa kita sebagai anak Tuhan dan orang benar perlu untuk menjadikannya sebagai panduan kehidupan, yang artinya adalah belajar untuk tahu mana yang harus dipercaya. Teman-teman, bukan berarti perbuatan yang sudah sering dilakukan atau merupakan suatu kebiasaan itu berarti itu hal yang benar. Tidak semua hal seperti itu. Sebagai orang benar, sebagai anak Tuhan, kita harus menggunakan baik-baik hikmat kita dan berpikir kita dengan baik untuk melakukan sesuatu ataupun berpikir sesuatu. Yang ketiga adalah janganlah mendiskriminasikan seseorang dengan masa lalunya. Semua manusia tentu punya kehidupan yang kelam ataupun masa-masa sulit. Kita sebagai orang yang percaya harus membawanya ke jalan yang benar, bukan untuk dihindari ataupun dijauhkan. Teman-teman, kita bisa lihat lagi pada kisah perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini mempunyai sisi kehidupan yang kelam, tetapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tidak menjauhkannya, tidak mendiskriminasikan, padahal mau bilang bahwa Tuhan ini lebih dari dia. Teman-teman, kita di mata Tuhan sama, tidak ada yang berbeda. Lalu bagaimana dengan kita yang sama namun mendiskriminasikan atau menjauhkan sesama manusia yang mempunyai kehidupan kelam? Tidak pantas dan tidak adil, bukan? Dan yang terakhir adalah cobalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, banyak orang juga yang akan terkena dampaknya secara tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan banyak orang juga yang akan terkena dampaknya secara tidak langsung adalah ketika kita berbuat baik secara terus-menerus dan orang itu melihat, tanpa kita sadari hatinya akan tergerak untuk melakukan hal tersebut. Tentu saja pasti hal ini akan sulit untuk kita lakukan, tetapi percayalah, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang kali dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan. Cobalah untuk melakukan suatu kebiasaan yang baik agar berdampak bagi kita semua. Oke, tidak terasa Ibu Guru dan teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung materi saya, sudah sampai pada penghujung video. Terima kasih untuk Ibu Guru dan teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Semoga dan saya berharap sekali materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dilakukan dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.